Shalom, salam mio, media Injil online. Saya ucapkan selamat memperingati kematian Yesus atau Jumat Agung dan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Judul adalah Yesus mati, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Hal ini juga ada orang bertanya pada seorang inisial YM. Mereka bertanya siapa yang mencabut nyawa Yesus? Dan Pak YM menjawab iblis yang mencabut nyawa Yesus. Saya tidak katakan Pak YM ini tidak tahu, cuma karena pertanyaan ini tiba-tiba jadi beliau mungkin belum siap. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nah, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Yesus adalah, di sana ada Yudas, di sana ada tua-tua Israel, ada ahli Taurat, dan sebagian rakyat Israel. Dan yang mengeksekusi pembunuhan Yesus adalah tentara Romawi. Tetapi yang mencabut nyawa Yesus sampai Yesus mati itu bukan karena penyiksaan penyalipan tentara Romawi tersebut. Memang Yesus disiksa habis-habisan dan secara manusia sudah pasti mati. Buktinya kedua penjahat itu mati akibat dari beratnya penyiksaan itu. Tetapi Yesus mati bukan karena akibat dari penyiksaan itu, melainkan Yesus mati karena Yesus sendiri yang memberikan nyawanya sehingga Yesus mati. Mari kita perhatikan kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes 10 pada ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kita baca pada ayat yang ke-17. Di sana Yesus sendiri berkata, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Pada ayat yang ke-18, Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, berarti tentara Romawi memang menyiksa Yesus, tapi sekuat apapun penyiksaan mereka tidak mampu mematikan Yesus. Karena Yesus sudah katakan, tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku, melainkan aku memberikannya. Berarti Yesus putus nafas atau mati, itu Yesus sendiri yang melepaskan nyawanya. Yesus yang mencabut nyawanya, bukan iblis. Nah, di manakah Yesus memberikan nyawanya dan kepada siapakah nyawa Yesus diberikan? Nah, kita baca pada kitab Lukas 23 pada ayat yang ke-46. Di sana Yesus sendiri yang berkata, nah demikian, lalu Yesus berkata dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya dan Yesus mati. Berarti betul Yesus putus nafas atau Yesus mati itu bukan karena akibat dari kekuatan penyiksaan dari tentara Romawi, dan bukan karena iblis yang mencabut nyawa Yesus, melainkan tetapi Yesus sendiri yang melepaskan nyawanya dan diserahkan kepada Bapa. Moga memberkati. Haleluya. Shalom.